Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 5 orang. Pertama, Ahmad Fawaid. Yang kedua, Arvin Nufus Muhammad. Yang ketiga, Nur Fitrianingrum. Yang keempat, Ainul Maftuka. Dan yang kelima, Ananda Silviana Putri dari Teknik Informatika 5B. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan network address. Agar paket dapat mencapai tujuannya, maka dibutuhkan pengalamatan sama seperti surat pos. Untuk IP, pengalamatan menggunakan 4 suku byte. Suku byte ini ada A, B, C, D, yang masing-masing suku diwakili oleh 1 byte. Next. Yang kedua ini IP protokol. Protokol F. Protokol menggunakan 32 bit angka biner yang menggunakan logical address terbagi menjadi 4 segmen. Masing-masing segmen 8 bit. Masing-masing segmen dipisah dengan tanda titik. IP address bersifat unique, artinya tidak ada device, station, host, atau router yang memiliki IP address yang sama. Setiap alamat IP memiliki magnet net ID dan host ID. Net ID adalah pada bit-bit terkiri. Host ID adalah bit-bit selain net ID. Ini ada aturannya. Semua komputer yang berada dalam satu segmen TCP atau IP harus memiliki net ID yang sama. Tidak ada 2 komputer yang memiliki satu host ID yang sama. Jadi, semua komputer pada jaringan sama harus memiliki subnet mask yang sama. Next. Ya, ini IP address. IP address terdiri dari 32 bit, beridentitaskan 32 bit untuk setiap interface host, komputer, PC, dan router. Interface, perangkat yang memfasilitasi hubungan fisik di antara host router, biasanya seperti antara router ke host ke interface menggunakan alat fisik seperti kabel. Biasanya router mempunyai beberapa interface. Host juga bisa saja mempunyai beberapa interface. Setiap IP address diberikan untuk setiap interface. Next. Ya, selanjutnya silakan. Bagian kelas IP. Bit pertama akan menentukan nilai 8 bit pertama dari masing-masing kelas. Ya. Jumlah bit yang menjadi network ID akan menentukan jumlah jaringan yang dihasilkan dari masing-masing kelas. Dan jumlah bit yang menjadi host ID akan menentukan jumlah host yang bisa dialokasikan kepada suatu jaringan yang menggunakan kelas tertentu. Bit-bit yang menjadi network ID dan host ID akan menentukan net mask yang digunakan, seperti gambar yang di bawah ini. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E, di mana kelas-kelas ini mempunyai bit-bit yang berbeda. Selanjutnya
kelas IP. Untuk kelas IP dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Di materi PPT ini yang dibahas hanya IP kelas A, B, dan C saja. Yang pertama yaitu IP kelas A. IP address kelas A biasa digunakan untuk jaringan berskala besar. Bit pertama dalam IP kelas A selalu di-set dengan nilai 0. Bit ini dan 7 bit berikutnya atau 8 bit pertama merupakan bit network. 24 bit terakhir merupakan bit host. Dengan demikian, jumlah jaringan ada 128, yaitu dari nomor 0.xxx.xxx.xxx sampai 127.xxx.xxx.xxx. Tapi dalam praktiknya hanya ada 126, karena jaringan nomor 0.xxx.xxx.xxx dan 127.xxx.xxx.xxx masuk dalam kategori IP khusus yang tidak boleh digunakan. Satu network dapat menampung 16.777.216 host. Tetapi dalam prakteknya, tiap jaringan dapat menampung 16.777.214 host karena ada 2 alamat IP khusus yang pada tiap jaringan tidak boleh digunakan sebagai alamat IP, yaitu 0 sampai 127.0.0.0, yaitu IP terendah disebut juga network address, dan 0 sampai 127.255.255.255 sebagai IP tertinggi dan broadcast address. Yang kedua, IP kelas B. IP kelas B digunakan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. 2 bit pertama dari IP address adalah 10. 2 bit ini dan 14 bit berikutnya atau 16 bit pertama merupakan bit network. 16 bit terakhir merupakan bit host. Dengan demikian terdapat 16.384 jaringan kelas B, yaitu dari network 128.0.xxx.xxx sampai 191.255.xxx. Setiap jaringan kelas B mampu menampung 65.526 host. Tetapi dalam praktiknya, tiap jaringan dapat menampung 65.524 host karena ada 2 alamat IP khusus pada tiap jaringan tidak boleh digunakan sebagai alamat IP, yaitu 128 sampai 191.0 sampai 255.0.0.0 sebagai IP terendah atau network address, dan 128 sampai 191.0 sampai 255.255.255 sebagai IP tertinggi dan broadcast address. Yang ketiga, IP kelas C. IP address kelas C digunakan untuk jaringan berskala kecil. 3 bit. Kelas B sudah. Kelas C digunakan untuk jaringan berskala kecil. 3 bit pertama IP address ada 100. 3 bit ini dan 21 bit berikutnya atau 24 bit pertama merupakan 8 bit terakhir merupakan bit host. Dengan demikian terdapat 2.097.152 jaringan, yaitu dari nomor 192.0.0.xxx sampai 223.255.255.xxx. Setiap network kelas C hanya mampu menampung sekitar 256 host. Tapi dalam prakteknya tiap jaringan dapat menampung 256 host karena ada 2 alamat IP khusus pada tiap jaringan yang tidak boleh digunakan sebagai alamat IP, yaitu 192 sampai 233.0 sampai 255.0
sampai 255.0. IP terendah disebut juga network address, dan 192 sampai 233.0 sampai 255.0 sampai 255.255 sebagai IP tertinggi broadcast address. Selanjutnya, di slide 9 ada gambar kelas-kelas dalam notasi desimal seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Yang pertama kelas A dimulai dari 0.0.0.0 sampai 127.255.255.255. 8 bit pertama merupakan bit network, 24 bit terakhir merupakan bit host. Yang kedua kelas B dimulai dari 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. 16 bit pertama merupakan bit network, 16 bit terakhir merupakan bit host. Yang ketiga, kelas C dimulai dari 192.0.0.0 hingga 223.255.255.255. 24 bit pertama merupakan bit network, 8 bit terakhir merupakan bit host. Untuk kelas D dimulai dari 244.0.0.0 sampai 239.255.255.255, yaitu sebagai alamat multicast. Yang terakhir kelas C dimulai dari 224.0.0.0 sampai 255.255.255.255 sebagai cadangan. Selanjutnya, syarat IP address yang digunakan. Yang pertama, semua bit dari network ID tidak boleh semuanya 0. Hal ini terjadi pada IP kelas A karena 8 bit pertama IP kelas A terendah adalah 0. Yang kedua, 8 bit pertama dari IP tidak boleh menggunakan angka 127. Hal ini terjadi pada IP kelas A, di mana 8 bit pertama tertinggi adalah 127. IP dengan 8 bit pertama 127 secara otomatis akan digunakan sebagai loopback atau memanggil dirinya sendiri. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan address khusus, seperti network address, semua bit host 0. Broadcast address, semua bit host 1. Tidak boleh menggunakan alamat 0.0.0.0 atau alamatnya sendiri. Yang terakhir, IP persediaan yang disediakan secara intelektual. Dari IP kelas A, internasional. Yang pertama IP kelas A 10.0.0 sampai 10.255.255.255/8. 16.777.216 host. Yang kelas B dimulai dari 172.16.0.0 sampai 1.171.31.255.255/12 1.048.576 host. Untuk kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255/16, yaitu 65.536 host. Berikutnya adalah netmask. Netmask sendiri biasanya dikenal sebagai pengelompokan atau pengalamatan, yang biasanya terdiri dari 32 bit bilangan biner, yang digunakan untuk membagi alamat IP address dan menentukan jumlah cache. Jumlahnya sendiri terdiri dari 8. Pengelompokan disebut sebagai kelas. Kelas sendiri ada 5 kelas, namun yang sering digunakan 3 kelas. Berikut ini netmask.
yaitu mengidentifikasikan network ID dan host, mengecek suatu ID apakah termasuk dalam jaringan atau tidak. Semua bit yang menjadi net ID di set menjadi di set 1. Semua bit yang menjadi host ID di set 0. Contoh, IP kelas C 192.168.1.12 dengan 24 bit net mask. Dapat ditulis IP 192.168.1.12 dengan net mask 255.255.255.0 atau IP 192.268.1.2 prefix 24. Dapat dilihat contoh tabel seperti gambar tersebut. Next. Tabel routing diupdate menjadi 3 entry. Setiap entry berisi address dan subnet mask. Address C itu dirubah first address atau alamat pertama dirubah dikonversi menjadi bilangan biner. Seperti tadi 32 bit yang dibagi menjadi 4, masing-masingnya terdiri dari 8 bilangan biner. Contohnya address C 194.24.0.0 194 dikonversi menjadi bilangan biner menjadi 11.000.10.24 dikonversi menjadi biner 000.11.000. Selanjutnya 0 dikonversi menjadi bilangan biner 0.000.0.000. 0 dikonversi lagi menjadi biner 0.000.0.000. Selanjutnya mas C itu net mask 2 prefix 21, berarti satunya itu ada 21, berarti menjadi 111.111.111.00.000. Kemudian sama dengan address dan mask D dan O sama juga. Itu dikonversi menjadi biner. Selanjutnya apa yang terjadi ketika ada paket yang datang pada router dengan alamat 194.24.17.4 yang jika direpresentasikan dalam 32 bit string biner 11.000.010 titik 000.11.000 titik 000.1001 titik 000.0 titik 000.000.100. Selanjutnya itu dilakukan itu apabila salah satunya hasilnya 0. Contoh mas C dengan mas C dengan 1, berarti hasilnya 1 dengan 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 dengan 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 titik 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 dan 0 seterusnya.
sama juga dengan address E dan address O. Dilakukan dengan operasi N sekalian. Jika salah satunya bernilai 0, berarti hasilnya 0. Next. Selanjutnya IP address CIDR atau kepanjangannya adalah classless interdomain routing, yaitu pembagian subnet alamat dengan panjang yang diinginkan. Ya, format alamatnya ada A, B, C, D per X, di mana X adalah jumlah bit bagian subnet alamatnya. Seperti contoh yang di bawah itu, subnet part dan host part. Subnet part-nya itu yang oranye, itu yang host part-nya yang hitam. Dengan jumlah 200.23.16.0 per 23. Di mana 23-nya ini adalah jumlah bit bagian subnet alamat. Yang terjadi adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil, atau disebut subnet. Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Alasan penting karena teknologi berbeda, terbatasnya teknologi untuk kerja jaringan. Yaitu kualitas host dalam jaringan menjadi berkurang, jumlah jaringan yang dikelola semakin banyak. Next. Lanjut. Itu menentukan subnet. Dan setiap interface dari router yang diikuti buat pula untuk jaringan yang diisolasi. Setiap jaringan yang diisolasi tersebut disebut subnet. Ya, selanjutnya adalah subnet dan dasar sekaligus langkah-langkahnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa subnet itu adalah sebuah jaringan yang diisolasi. Setiap jaringan diisolasi disebut adalah subnet. Nah, dasarnya subnet adalah alamatnya itu bisa ditandai dengan 223.1.1.0 atau 24 bit. Dan network address-nya 223.1.1.0 dan broadcast address-nya 223.1.1.255. Selanjutnya netmask 255.255.255.0 dan selanjutnya salah satu IP. Ya. IP-nya ini 223.1.1 dan 4. Selanjutnya langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask. Yang pertama. Yang kedua, menentukan jumlah host per subnet. Yang ketiga, menentukan subnet yang valid. Yang keempat, menentukan alamat broadcast untuk setiap subnet. Dan yang kelima, adalah menentukan host-host yang valid untuk tiap subnet. Nah, ini penjelasannya tadi lah. Ini adalah contohnya. H adalah jumlah bit host dalam jaringan awal. X bit yang dimask. Jumlah subnet itu mempunyai rumus 2 pangkar X kurangi 2. Dan jumlah maksimal host per subnet 2 pangkat min X kurangi 2. Selanjutnya blok subnet. Kelipatan 2 pangkat kurangi X. Jumlah subjaringan. Alamat awal dari
subjaringan itu seperti tadi di awal, 223.1.1 atau 24. Jumlah bit hostnya itu mempunyai 8 bit, ya. Tambahkan 2 pada jumlah subjaringan. Bentuk binernya di setiap bitnya itu selanjutnya Max belum di sub ya. Lihat di bawahnya juga Mas yang sudah di sub. Ada perbedaan, pastinya ada perbedaan. 3 bit ini diganti dengan 111. Jumlah subnetnya seperti perangkat di awal tadi, rumusnya 2 pangkat H, hanya adalah diganti 3. Kurangi 2 sama dengan 6. Jumlah maksimal host per subnet 2 pangkat 8 kurangi 3 kurangi 2 sama dengan 32, kurangi 2 sama dengan 30. Blok subnetnya juga 2 akar pangkat 8 kurangi 3 sama dengan 32. Selanjutnya subnet jumlah subjaringan. Di sini sangat bisa dipahami ya, blok 1 sampai blok 8 itu ada beberapa yang boleh digunakan, yang ada beberapa yang tidak boleh digunakan. Di blok 1 itu tidak boleh digunakan. Tetapi di blok 2 sampai blok 7 itu valid atau bisa digunakan. Tapi di blok 8 itu seperti blok 1 tidak bisa digunakan. Di tabel di bawah ini adalah sub-sub untuk jaringan atau untuk penjelasan dari jumlah subjaringan. Network address, alamat pertama, alamat terakhir, broadcast, dan keterangan. Terima kasih ya. Kami dari kelompok 4, bila ada salah dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.